Hai semuanya, apa kabar? Welcome back to my channel ya. Jadi pada video kali ini saya akan memberikan sebuah reading mingguan untuk zodiak Aquarius ya. Sun, Moon, dan Rising untuk periode dari tanggal 15 Juni sampai dengan 21 Juni 2020. Reading kali ini sifatnya umum ya guys, jadi bisa berlaku ke dalam semua aspek kehidupan kalian, seperti pekerjaan, keuangan, asmara, dan sebagainya. Jadi tinggal disesuaikan saja dengan kondisi kalian masing-masing. Oke? Jadi sebentar ya, kartunya dikocok dulu sebelum kita mulai, oke? Oke, sekarang kita mulai ya. Yang pertama ada kartu 3 tongkat, terus The Hangman, The Magician, kartu Death, 7 cawan, 5 pedang, Ace of Swords, The Word, dan temanya adalah 3 pedang. Oke, terus kartu yang berada di paling bawah adalah kartu 8 tongkat. Oke. Dengan kartu 8 tongkat ini, beberapa dari kamu dalam minggu ini mungkin akan sibuk banget berkomunikasi dengan seseorang ya. Misalnya mungkin di sini kalian akan berkomunikasi dengan seorang teman, dengan pasangan, dengan keluarga di rumah dan sebagainya. Mungkin dengan tujuan kalian ingin cerita. Mungkin di sini kalian lagi ingin cerita dengan seseorang yang menceritakan apa yang kamu rasakan, apa yang kamu alami belakangan ini ya. Mungkin dikarenakan beberapa dari kamu telah mengalami sebuah masalah rumit ya akhir-akhir ini. Dengan kartu 8 tongkat mungkin kalian lagi ingin cerita, lagi ingin meluangkan waktu ya, berdiskusi dengan seseorang yang paling dekat dengan kamu. Jadi intinya ada sebuah komunikasi penting yang akan kalian lakukan nantinya dalam minggu ini dengan seseorang ya. Jadi perlu untuk lebih tenang dan bersabar di sini. Oke? Terus di bawahnya ada kartu Knight of Cups. Jadi artinya dalam gini kalian juga akan mendekati seseorang ya, mungkin dengan tujuan untuk cerita. Bisa juga bagian lain mungkin lagi ingin mendekati seseorang dikarenakan kalian lagi ingin berbaikan, meminta maaf dengan seseorang ya nantinya dalam gini. Oke? Dengan kartu 8 tongkat tadi mungkin di sini kalian akan sibuk banget berkomunikasi dengan seseorang dikarenakan kalian lagi ingin mendekati orang lain ya. Misalnya mungkin lagi ingin PDKT dengan seseorang ya, memulai hubungan yang baru, memperbaiki sebuah masalah ya dan sebagainya. Ya, jadi perlu untuk berpikiran positif di sini. Terus di bawahnya ada kartu 7 pedang juga. Jadi artinya belakangan ini mungkin kalian lagi merasa diperlakukan secara tidak adil ya oleh seseorang. Bagian lain mungkin di sini kalian telah merasa curiga banget ya dengan orang lain. Misalnya mungkin lagi mencurigai pasangan, mencurigai seorang teman dan sebagainya. Ini sudah terjadi akhir-akhir ini. Terus bawahnya ada kartu 10 cawan juga. Jadi artinya belakangan ini kalian lagi fokus banget untuk mencapai kebahagiaan. Ya, soalnya kartu ini melambangkan kebahagiaan dan kepuasan dalam hati. Di sini kalian lagi berusaha keras untuk memperoleh kebahagiaan dalam hidup kamu masing-masing, ya. Akan tetapi dengan kartu 7 pedang mungkin belakangan ini kalian masih merasa curiga dengan orang lain, ya. Lagi bisa juga bagian lain mungkin lagi menjalankan sebuah rencana secara diam-diam untuk mencapai kebahagiaan yang sedang kamu impikan selama ini, ya. Ini sudah kalian lakukan akhir-akhir ini, oke? Terus tema kalian untuk minggu ini adalah kartu 3 pedang. Kartu 3 pedang biasanya berhubungan langsung dengan kekecewaan dan rasa frustasi. Jadi artinya mayoritas dari kalian dalam minggu ini mungkin akan merasa kecewa berat ya dengan seseorang ataupun kecewa dengan sesuatu hal. Misalnya mungkin akan merasa kecewa berat dalam hubungan asmara, kecewa dengan seorang teman. Bagian lain mungkin
bisa diartikan juga mungkin beberapa dari kamu akan merasa kecewa dengan kondisi keuangan dan pekerjaan ya untuk minggu ini. Jadi bagi kamu yang sedang bekerja, yang sedang menjalani hubungan asmara dengan seseorang, perlu untuk ekstra bersabar ya, lebih kuat lagi, lebih tenang dalam menghadapi masalah apapun. Soalnya dengan kartu 3 pedang sebagai tema utama, mungkin ada sebuah rasa kekecewaan yang akan kamu alami nantinya dalam minggu ini. Jadi perlu untuk ekstra bersabar ya, dan tetap tenang, tetap berpikir positif ya. Dan dengan kartu 8 tongkat tadi, mungkin di sini kalian akan mulai cerita dengan orang lain, sibuk banget berkomunikasi, mungkin dengan tujuan untuk menceritakan rasa kekecewaan yang sedang kamu alami nantinya dalam minggu ini ya. Jadi perlu untuk lebih berpikiran positif di sini. Oke? Terus di sini kita mulai dengan kartu 3 tongkat dan kartu The Hangman. Dengan kartu 3 tongkat, beberapa dari kamu dalam minggu ini mungkin lagi merasa perlu untuk bekerja keras untuk mencapai sebuah target dan tujuan. Ya, soalnya kartu ini melambangkan sebuah kerja keras. Jadi apapun yang kamu lakukan dalam minggu ini, mungkin kalian akan kembali kerja keras untuk mencapai sebuah tujuan dalam hidup kamu masing-masing. Semakin banyak waktu dan energi yang kamu curahkan ke dalam sebuah usaha, maka semakin cepat kamu akan melihat perkembangannya. Misalnya beberapa dari kamu mungkin akan bekerja keras dalam pekerjaan ya, bekerja keras untuk memperbaiki situasi keuangan, situasi pekerjaan ya, situasi dalam hubungan asmara dan sebagainya. Jadi intinya ada sebuah kerja keras yang akan kalian mulai lakukan dalam minggu ini. Terus dan dengan kartu The Hangman di sebelahnya, mungkin dalam minggu ini kalian perlu menggunakan sudut pandang dan perspektif yang berbeda ketika ingin menarik sebuah kesimpulan ataupun ketika ingin mengambil keputusan. Jangan lupa untuk menggunakan sudut pandang yang baru ya, supaya keputusan yang akan kamu ambil bisa lebih tepat lagi nantinya. Dan dengan kartu 3 tongkat, beberapa dari kamu mungkin masih menantikan sebuah kejelasan ataupun sebuah berita penting ya. Misalnya mungkin masih menantikan kabar berita mengenai pekerjaan, kabar mengenai seorang pasangan, mengenai seorang teman dan sebagainya. Ya, dan dengan kartu 3 pedang sebagai tema utama, beberapa dari kamu mungkin akan merasa frustasi banget ya. Lagi merasa frustasi ketika menantikan sebuah kejelasan, sebuah berita nantinya dalam minggu ini. Jadi perlu untuk ekstra bersabar ya. Memang beberapa dari kamu sepertinya akan merasa frustasi banget untuk minggu ini ya. Jadi perlu untuk bersabar. Terus di bawahnya ada kartu 7 cawan dan kartu 5 pedang. Kartu 5 pedang biasanya melambangkan sebuah rintangan dan tantangan. Artinya beberapa dari kamu dalam minggu ini mungkin masih mengalami sebuah kesulitan kecil. Misalnya mungkin masih mengalami kesulitan dalam pekerjaan, ya, kesulitan dalam keuangan, bagian lain mungkin mengalami rintangan dalam hubungan asmara dan sebagainya. Jadi intinya ada sebuah kesulitan kecil yang masih mungkin akan kamu alami nantinya di sini. Dan kesulitan tersebut akan membuat kamu merasa bingung banget dengan kartu 7 cawan di sebelahnya. Di sini kamu juga akan mengalami semacam ilusi ya, sebuah ilusi. Apa yang kamu dengar, apa yang kamu lihat tidak sama dengan kenyataan yang sebenarnya. Jadi perlu untuk berhati-hati ya bagi kamu ingin mengambil keputusan. Soalnya beberapa dari kamu sepertinya akan masih mengalami kebingungan di sini dengan kartu 7 cawan ya. Bingung dalam bertindak, bingung dalam mengambil keputusan dikarenakan ada sebuah rintangan, kesulitan kecil yang masih kamu alami nantinya dalam minggu ini. Sesuai dengan tema kamu juga kartunya tiga pedang tadi. Ada sebuah rasa kekecewaan yang mungkin akan terjadi dalam minggu ini ya. Dikarenakan ada sebuah faktor rintangan dengan kartu 5 pedang tadi. Jadi perlu untuk berhati-hati dan bersabar ya. Terus di sebelah sini ada kartu The Magician dan kartu Death. Beberapa dari kamu mungkin lagi berhubungan dengan zodiak Scorpio ya dengan kartu Death ini. Terus bagian lain dengan kartu Death, beberapa dari kamu akhir-akhir ini mungkin telah mengalami sebuah perubahan yang cukup penting dari sesuatu yang lama berakhir menuju sesuatu hal yang baru muncul. Misalnya mungkin pernah mengalami perubahan dalam pekerjaan, perubahan dalam hubungan asmara dan sebagainya. Sehingga dengan kartu The Magician di sebelahnya, mungkin dalam gini kalian akan mencoba menggunakan cara-cara yang kreatif untuk menyelesaikan masalah tersebut ya. Perubahan tersebut mungkin sudah terjadi di minggu-minggu sebelumnya, bisa juga dalam minggu ini ya. Jadi perlu untuk lebih bersabar dan berhati-hati. Di sini mungkin kalian perlu menggunakan cara-cara yang kreatif ya. Silakan gunakan kesempatan untuk menggunakan alternatif baru untuk mengatasi masalah ataupun perubahan yang akan kamu alami nantinya dalam minggu ini ya. Terus di bawahnya ada kartu Ace of Swords dan kartu The World.
dengan kartu Ace of Swords, beberapa dari kamu mungkin akan mendapatkan sebuah kejelasan yang baru, fakta dan kebenaran akan terungkap. Ya, di sini kalian akan bisa melihat dengan lebih jernih, lebih jelas mengenai situasi yang sedang kamu alami. Misalnya mungkin akan mendapatkan kejelasan dari seorang teman, kejelasan mengenai pekerjaan dan sebagainya. Dan kejelasan tersebut bisa kamu gunakan untuk melangkah maju ke depan dengan kartu The World di sebelahnya. Soalnya dengan kartu The World ini kalian siap untuk memasuki siklus yang baru lagi, lembaran hidup yang baru. Ya, di sini kalian perlu fokus dengan masa depan. Ya, tinggalkan masa lalu. Apapun yang pernah kamu alami di masa lalu silakan dilupakan saja. Ya, di sini kalian perlu untuk bergerak maju ke depan, memulai siklus dan lembaran hidup yang baru. Beberapa dari kamu mungkin lagi berencana untuk move on dari seseorang ataupun move on dari sebuah masalah yang telah terjadi akhir-akhir ini menuju kondisi yang lebih baik lagi. Ya. Dan dengan kartu 3 pedang sebagai tema utama, beberapa dari kamu mungkin akan mengalami rasa kekecewaan. Ya, misalnya mungkin lagi frustasi berat dengan seseorang, ya, kecewa berat mengenai pekerjaan, kecewa berat dalam hubungan asmara dan sebagainya. Jadi perlu untuk selalu bersabar, ya, dan ekstra berpikiran positif dalam minggu ini. Oke? Guys, gitu aja ya. Terima kasih sudah menonton video ini. Jika kalian suka dengan video ini, silahkan subscribe, like, share, komentar ya. Dan kita ketemu lagi di video berikutnya. Terima kasih.